Anda pernah dengarkan soal momen Eureka? Tahu kan? Satu kilatan jenius yang tiba-tiba datang dan langsung mengubah dunia. Nah, hari ini kita bakal bongkar kenapa cerita keren yang sering kita dengar itu sebenarnya cuma mitos. Yuk, kita mulai. Kita semua tahu ceritanya kan? Ada seorang insinyur namanya Percy Spencer, dia lagi berdiri di dekat tabung radar, dan tiba-tiba, wush, coklat di sakunya meleleh, dan lahirlah oven microwave. Wah, cerita yang sempurna, ringkas, jelas, dan ya salah besar. Kenyataannya itu jauh lebih berantakan, dan jujur aja justru jauh lebih menakjubkan. Versi cerita yang disederhanakan kayak gini tuh emang enak banget didengerin. Satu orang, satu momen, satu penemuan hebat. Tapi, narasi ini seakan-akan menghapus semua kerja keras, semua kegagalan, semua kolaborasi dan bahkan keberuntungan buta yang sebenarnya jadi bahan utama dari sebuah inovasi. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa benar inovasi itu kayak gitu? Sebuah sambaran petir dari langit? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih berantakan, tapi justru lebih menarik? Mari kita bedah buktinya. Jalan menuju sebuah inovasi itu jarang banget lurus, malah seringnya berkelok-kelok, penuh kegagalan, dan kadang ada belokan tak terduga yang mengubah segalanya. Coba kita lihat contoh pertama, sebuah benda kecil dan sederhana yang merevolusi dunia mesin, O-ring. Coba perhatikan prosesnya Christensen. Dia nggak mulai dengan teori yang rumit. Dia mulai dari masalah sederhana, kok cincin karet ini cepet banget rusaknya? Jadi, dia mulai coba-coba. Ganti ukuran alurnya sedikit, geser maju mundur, sambil terus diamati. Dia nggak nyari kebenaran ilmiah, dia cuma nyari sesuatu yang berhasil. Dan akhirnya dia nemuin satu aturan praktis sederhana yang sampai sekarang jadi standar industri. Nah, ini bagian paling gilanya. Christensen berhasil menciptakan solusi yang sempurna. Tapi teorinya tentang kenapa itu bisa berhasil ternyata salah total. Ini membuktikan sesuatu yang fundamental banget. Anda nggak perlu selalu benar untuk menjadi brilian. Dia pikir cincin itu dilatih kayak otot. Padahal kenyataannya, alur yang lebih lebar itu bikin cincinnya bisa sedikit berputar dan menciptakan lapisan pelumas sendiri. Pemahaman yang benar baru muncul puluhan tahun kemudian setelah ada teknologi fotografi super cepat. Ini bukti nyata. Seringkali inovasi datang duluan, baru pemahamannya menyusul. Kisah yang mirip-mirip juga terjadi pada ikon kesempurnaan lainnya, film Kodachrum. Selama puluhan tahun, slogannya itu selalu tentang menangkap kenyataan. Tapi pertanyaannya, kenyataan versi siapa? Ternyata, jendela kenyataan dari Kodachrome ini punya beberapa titik buta. Perusahaan coklat komplain warnanya jadi nggak akurat. Pengrajin mebel bilang kayu-kayu gelap jadi kelihatan sama semua. Dan yang paling penting, para fotografer sadar betul susahnya menangkap detail warna kulit yang gelap. Ini bikin kita bertanya, sebenarnya standar kenyataan yang dipakai Kodak itu apa sih? Jawabannya adalah ini, kartu Shirley. Para teknisi Kodak benar-benar menyesuaikan bahan kimia di film mereka sampai foto wanita Kaukasia ini terlihat sempurna. Akibatnya apa? Definisi teknis dari warna yang baik itu jadi terkalibrasi untuk kulit terang. Ini bukan konspirasi ya, ini adalah bias yang tanpa sengaja tertanam di dalam proses desainnya sendiri. Nah, dua cerita ini mengungkap sebuah ide besar. Rekayasa itu bukan sekedar sains yang diterapkan. Para insinyur seringkali bekerja di ujung batas pengetahuan, membangun sesuatu tanpa punya peta yang jelas. Coba bayangkan para pembangun katedral-katedral megah di abad pertengahan. Mereka nggak punya kalkulus atau model komputer canggih, tapi mereka punya sesuatu yang lain, pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Mereka bisa mendengarkan kualitas batu hanya dengan ketukan palu, menguji ketahanannya dengan air. Ini bukan sains teoretis, ini adalah keahlian mendalam yang lahir dari ribuan jam pengalaman. Metode yang mereka gunakan ini ada namanya heuristik, atau gampangnya aturan praktis. Dan inilah jantung dari dunia rekayasa. Tujuannya bukan untuk menemukan jawaban teoretis yang paling sempurna, tapi untuk menemukan solusi praktis yang cukup baik untuk menyelesaikan pekerjaan. Disinilah letak perbedaan besarnya. Dalam sains, teorinya Einstein membuktikan teori Newton itu kurang tepat di kondisi tertentu. Teori baru menggantikan yang lama. Tapi di dunia rekayasa, aturan yang dipakai para tukang batu itu nggak pernah salah. Buktinya, katedral mereka masih berdiri kokoh. Aturan itu hanya jadi usang saat material baru seperti baja muncul. Aturan lama tidak dibantah, mereka hanya disisihkan.
Ini membawa kita ke mitos besar berikutnya yang harus kita hancurkan. Si jenius tunggal. Gagasan tentang satu orang brilian yang kerja sendirian di lab lalu mengubah dunia? Itu jarang banget terjadi. Inovasi pada dasarnya adalah olahraga tim. Coba kita lihat kemitraan luar biasa di balik keramik Wedgwood. 5.000 lebih. Itulah jumlah eksperimen yang tercatat dilakukan Josiah Wedgwood untuk menyempurnakan keramiknya. Ini bukan hasil dari kilatan jenius, ini adalah hasil kerja keras yang luar biasa. Tapi semua keahlian teknis itu nggak akan ada artinya kalau nggak ada yang mau beli produknya. Wedgwood butuh seorang mitra. Disinilah Thomas Bentley masuk. Wedgwood adalah masternya produk. Dia terobsesi dengan bahan dan proses. Sementara Bentley adalah masternya pasar. Dia jadi mata dan telinga Wedgwood di London. Dia paham tren dan selera kaum elit. Bentley pada dasarnya bilang, mereka lagi suka yang kayak gini. Dan Wedgwood menjawab, oke, ini cara bikinnya. Itu adalah simbiosis sempurna antara produk dan pasar. Dan inovasi itu bukan cuma tentang mitra, tapi juga tentang pesaing. Kita mungkin menganggap Edison sebagai satu-satunya penemu bola lampu. Tapi dia nggak sendirian. Ada puluhan orang lain di seluruh dunia yang mengerjakan masalah yang sama persis. Inovasi bukanlah perlombaan tunggal. Ini adalah sebuah keramaian yang bising, di mana ide-ide saling memantul dan bersaing satu sama lain. Oke, kita sudah membongkar mitos momen eureka, mitos jenius tunggal, dan gagasan bahwa rekayasa hanyalah sains terapan. Jadi, apa benang merah yang menyatukan O-ring, katedral, dan keramik? Ada satu metode inti yang bekerja di baliknya. Inilah dia, metode rekayasa, yaitu menciptakan perubahan terbaik dalam situasi yang tidak pasti dengan sumber daya yang terbatas. Coba kita pikirkan lagi, Christensen menciptakan segel terbaik tanpa pemahaman yang sempurna. Para tukang batu membangun katedral terbaik dengan sumber daya yang terbatas. Wedgwood menciptakan produk terbaik di tengah pasar yang tidak pasti. Nah, itulah polanya. Jadi, ini tantangan buat Anda. Lain kali Anda memegang ponsel atau duduk di kursi, coba pikirkan sejenak. Benda itu bukan lahir dari satu kilatan jenius. Benda itu lahir dari ribuan kegagalan kecil, kemitraan yang tak terduga, dan aturan praktis yang diuji oleh waktu. Benda itu adalah bukti dari proses rekayasa yang berantakan, manusiawi, dan luar biasa indah. Coba lihat sekeliling Anda. Sejarah rahasia itu ada di mana-mana.